Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami hormati, tiada kata yang dapat kami rangkai selain ucapan syukur Alhamdulillah kehadirat Ilahi Robi, karena atas perkenannya semata di siang yang penuh berkah ini, tepatnya pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013, kita dapat menghadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang dengan acara 1. Penjelasan Bupati Malang terhadap rancangan peraturan daerah tentang pembentukan dana cadangan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-14, pembentukan dana cadangan pembangunan jalur lintas selatan, perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2008 tentang pengelolaan barang daerah, dan perubahan kedua peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Malang nomor 3 tahun 1987 tentang ketentuan-ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 2 Malang. 2. Perubahan program legislasi daerah Kabupaten Malang tahun 2013. Acara pada siang hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, sesuai catatan di sekretariat DPRD, dari 50 orang anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir ada 28 orang. Dengan demikian telah memenuhi quorum sebagaimana diatur dalam pasal 83 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Malang nomor 10 tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Malang. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD pada hari ini Selasa tanggal 8 Januari tahun 2013 saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Yang terhormat Saudara Bupati Malang, Saudara Wakil Bupati Malang, Saudara para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Malang atau yang mewakili, Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Malang, Saudara Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati,
asisten sekda, serta pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Malang, Saudara Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Malang atau yang mewakili, Saudara Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang, rekan-rekan pers, hadirin dan undangan yang berbahagia. Mengawali acara rapat paripurna pada siang hari ini, marilah kita menundukkan kepala sejenak, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat menghadiri acara ini dalam keadaan sehat walafiat. Seiring dengan ucapan rasa syukur tadi, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati, dan hadirin atas kehadirannya dalam rapat paripurna DPRD pada siang hari ini. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang saya hormati, sesuai alokasi waktu yang ditetapkan dalam rapat Badan Musyawarah pada tanggal 2 Januari tahun 2013 dan menindaklanjuti Surat Bupati Malang nomor 180/13/013/2013 tanggal 4 Januari tahun 2013 perihal usulan perubahan program legislasi daerah atau Prolegda Kabupaten Malang, maka agenda rapat paripurna pada siang hari ini adalah 1. Penjelasan Bupati Malang terhadap Raperda tentang 1. Pembentukan dana cadangan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-14. 2. Pembentukan dana cadangan pembangunan jalur lintas selatan. Ketidahan atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2008 tentang pengelolaan barang daerah. 4. Perubahan kedua peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Malang nomor 3 tahun 1987 tentang ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 2 Malang. Yang 2, Romawi adalah perubahan Prolegda Kabupaten Malang tahun 2013. Sedangkan susunan acaranya adalah sebagai berikut. 1. Penjelasan Bupati Malang terhadap 4 raperda sekaligus penjelasan perubahan Prolegda Kabupaten Malang tahun 2013. Yang kedua, penandatanganan surat keputusan DPRD sekaligus penyerahan secara simbolis 4 raperda. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang pertama, marilah kita ikuti bersama penjelasan terhadap 4 raperda sekaligus penjelasan perubahan Prolegda Kabupaten Malang tahun 2013 yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati. Kepada Saudara Bupati dipersilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Malang. Yang terhormat Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Ketua PN, dan Bapak Kasih Kejaksaan Malang. Yang saya hormati Saudara Wakil Bupati, Saudara Sekretaris Daerah, para staf ahli Bupati dan para pejabat Kabupaten Malang. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita Persatuan, dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Malang, rekan-rekan wartawan, hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali penjelasan Bupati Malang pada rapat paripurna DPRD Kabupaten Malang terhadap 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang 1. Pembentukan dana cadangan pembangunan jalur lintas selatan. 2. Pembentukan dana cadangan Pekan Nasional Kontak Tani Nelayan Andalan ke-14. 3. Perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Malang nomor 3 tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah. 4. Perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Daerah Tingkat 2 Kabupaten Malang nomor 3 tahun 1987 tentang ketentuan pokok Badan Pengawas, Direksi dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat 2 Malang.
dan penjelasan Bupati Malang terhadap perubahan program legislasi daerah Prolegda Kabupaten Malang tahun 2013. Terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah semata kita dapat hadir pada rapat paripurna ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat serta para penerus berjuang beliau hingga akhir zaman. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan Ketua Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Menindaklanjuti nota kesepakatan tentang program legislasi daerah 2013, maka dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada kesempatan ini pemerintah Kota telah mengajukan 4 rancangan peraturan daerah dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Raperda tentang pembentukan dana cadangan pembangunan jalan lintas selatan. Dana cadangan, dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten Malang, diperlukan biaya yang relatif besar dan tidak cukup dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 172 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, disebutkan bahwa pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran. Dan berdasarkan ketentuan dalam pasal 122 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan daerah dijelaskan pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan peraturan daerah. Adapun maksud pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang pembentukan dana cadangan pembangunan jalan lintas selatan dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan dana pembangunan jalan lintas selatan karena tidak dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran. Sedangkan tujuannya sebagai landasan hukum bagi terselenggaranya program kegiatan khususnya yang menyangkut hubungan atas pelaksanaan pembangunan jalan lintas selatan di Kabupaten Malang. Sehubungan dengan hal tersebut, dana cadangan direncanakan untuk pengadaan tanah baik yang berasal dari milik masyarakat yang direncanakan seluas kurang lebih 12,4 hektar maupun penyediaan lahan kompensasi pada kawasan hutan yang digunakan untuk pembangunan jalan lintas selatan yang direncanakan seluas kurang lebih 148,14 hektar. Selain daripada itu juga masih ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah Kabupaten Malang seperti revitalisasi lahan kompensasi, biaya pengukuhan kawasan hutan, dan pembayaran dana revitalisasi kepada kementerian bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah dengan alokasi untuk tahun anggaran 2013 sebesar 5 miliar dan tahun anggaran 2014 sebesar 10 miliar. Rapat Paripurna Dewan yang terhormat. 2. Raperda tentang pembentukan dana cadangan Pekan Nasional Kontrak Tani Nelayan Andalan dan bersifat independen dalam mendaya gerakan, meningkatkan mutu, melestarikan sumber daya pertanian, kehutanan serta kelautan untuk bekerja sama meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani, nelayan dan keluarganya. Kegiatan Pekan Nasional Kontrak Tani Nelayan Andalan diselenggarakan setiap 4 tahun sekali sebagai ajang bagi para petani nelayan seluruh Indonesia untuk melakukan konsolidasi, pengembangan diri, tukar menukar informasi, apresiasi, kemitraan, dan promosi hasil pertanian, perikanan, dan kelautan. Oleh karena itu, melalui Pekan Nasional Kontrak Tani Nelayan Andalan diharapkan para petani nelayan menjadi lebih bergairah terhadap pembangunan pertanian secara umum dan usaha berbisnis petani nelayan khususnya. Adapun maksud rancangan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Malang tentang pembentukan dana cadangan Pekan Nasional KTN ke-14 tahun 2014 dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan dana kegiatan Pekan Nasional KTN ke-14 tahun 2012 yang akan ditempatkan di Kabupaten Malang yang tidak sebagai bumi agro ekowisata terbuka di Jawa Timur. Sebagaimana diketahui, Pekan Nasional Kontrak Tani Nelayan Andalan ke-14 tahun 2014 kali ini akan diselenggarakan di Kabupaten Malang. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disiapkan dana guna mensukseskan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan pendanaan kegiatan tersebut perlu disiapkan anggaran sebesar 6 miliar bersumber dari pengisian atas penerimaan daerah dengan alokasi anggaran tahun anggaran 2013 sebesar 5 miliar rupiah dan tahun anggaran 2012 sebesar 1 miliar rupiah.
Rapat Pleno Dewan yang terhormat. 3. Raperda tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah. Bahwa dengan pembaharuan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah, di mana perlu kiranya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah disesuaikan dengan dinamisasi penyelenggaraan pemerintah. Adapun maksud dari perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang pengelolaan barang milik daerah agar pengelolaan barang milik daerah mempunyai landasan yuridis yang kuat dan menjamin adanya kepastian hukum, serta perlu dilaksanakan sesuai dengan aturan yang dituangkan dalam peraturan daerah yang tidak bertentangan dengan aturan yang dimiliki. Tentang ketentuan-ketentuan pokok badan pengawas, direksi, dan kepegawaian perusahaan daerah air minum kabupaten daerah tingkat bawah. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang organ dan kepegawaian perusahaan daerah air minum, struktur organisasi perusahaan daerah air minum di berbagai sektor telah mengalami perubahan, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Malang Nomor 9 Tahun 1992 tentang perubahan pertama Peraturan Daerah Kabupaten Malang A. Optimalisasi fungsi kantor perumahan menjadi Dinas Perumahan dan Permukiman dengan pelimpahan sebagai kewenangan, tugas pokok, dan fungsi salah satu bidang yang semula berada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang ke Dinas Perumahan dan Permukiman. B. Sebagai konsekuensi agar tidak menambah jumlah dinas, maka akan dilaksanakan penggabungan Dinas Sosial dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menjadi Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial. C. Menambah jumlah staf ahli yang selama ini sebanyak 3 orang menjadi 5 orang. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang organisasi perangkat daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penataan organisasi perangkat daerah dengan pembidangan sebagai berikut. 1. Staf ahli bidang hukum dan politik. 2. Staf ahli bidang pemerintahan. 3. Staf ahli bidang pembangunan. 4. Staf ahli bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia. Dan 5. Staf ahli bidang ekonomi dan keuangan. D. Sekretariat daerah ada penyusunan nomenklatur dan penambahan tugas pokok dan fungsi pada 1. Bagian fundamental menjadi bagian administrasi kemasyarakatan dan pembinaan mental kerohanian yang mengkoordinir urusan bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana. 2. Bagian kesejahteraan rakyat menjadi bagian administrasi kesejahteraan rakyat dengan menambah urusan bidang ketenagakerjaan, kesehatan masyarakat serta sosial. Demikianlah uraian dan penjelasan dalam menghantarkan 4 rancangan peraturan daerah Kabupaten Malang dan perubahan program legislasi daerah Kabupaten Malang tahun 2013 dengan segala keterbatasan yang ada. Sekiranya penyampaiannya belum memenuhi harapan dewan yang terhormat, maka selanjutnya pembahasan antara tim pansus dengan tim raperda pada tahapan berikutnya dapat dilaksanakan sesuai mekanisme yang ada. Sekali lagi disampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada segenap pimpinan dan anggota dewan yang terhormat yang telah mengikuti penjelasan ini dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan tindak lanjut dari rapat paripurna ini akan berjalan sesuai dengan agenda sebagaimana diharapkan bersama. Akhirnya semoga semangat kebersamaan yang telah terjadi dapat terus ditingkatkan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang ke depan. Sekian dan terima kasih. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara Bupati, Wakil Bupati dan hadirin yang saya hormati, berdasarkan pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPRD Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Malang, disebutkan bahwa rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Bupati dibahas oleh DPRD dan Bupati untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembahasan raperda dimaksud dilakukan melalui 2 tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat 1 dan pembicaraan tingkat 2. Pembicaraan tingkat 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 2
meliputi 1. Penjelasan Bupati dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah yang telah dilaksanakan pada hari ini, dan yang kedua, memandang umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah, dan yang ketiga adalah tanggapan dan atau jawaban Bupati terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi. Untuk itu, rangkaian rapat paripurna selanjutnya yaitu pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap 4 rapat dimaksud telah dijadwalkan pada musyawarah pada hari Jumat tanggal 8 tentang organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Perda Kabupaten Malang nomor 7 tahun 2012, di mana alasan dalam perubahan secara substansi telah disampaikan oleh saudara Bupati. Untuk itu, sebelum penamaan raperda yang telah disampaikan oleh saudara Bupati tersebut perlu disepakati menjadi perubahan Prolegda Kabupaten Malang tahun 2013 dan ditetapkan dengan keputusan DPRD berdasarkan pasal 13 ayat 2 dan 3 Permendagri RI nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum. Maka saya tanyakan kepada Badan Legislasi Daerah khususnya dan anggota DPRD, apakah perubahan Prolegda yang disampaikan oleh Bupati tadi dapat disetujui? Dapat disetujui? Ya, untuk. Terima kasih. Prinsipnya sepakat, hanya beberapa catatan bahwa yang pertama, sebagai Ketua Balik, saya melihat bahwa dalam konteks pengelolaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, tentunya perubahan pada tentang organisasi perangkat daerah sangat dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dalam rangka pengelolaan pemerintah daerah. Dan proyek tahun 2013 kebetulan dalam proses pembahasan di tahun 2012 sangat mendadak sehingga perlu ada perubahan di tahun 2013 dengan memasukkan perubahan pada APBD dimaksud. Saya kira itu penjelasannya. Terima kasih. Perubahan ini kan baru disampaikan oleh Bupati. Tolong beri waktu kami Badan Legislasi untuk lebih mendetailkan perubahan Prolegda ini dengan tim raperda dari eksekutif. Nah, setelah itu Banlek ini membuat surat kepada pimpinan DPRD bahwa ada perubahan seperti ini loh di Prolegda kita. Toh ini sebenarnya juga tidak bisa serta-merta hari ini, karena RAPBD kita, pos-pos anggaran kita sudah kita tetapkan, sehingga ini pun akan menurut hitungan akan kita berlakukan nanti di tahun yang akan datang. Nah, oleh karena itu justru agar tidak terburu-buru, tolong beri waktu kami Badan Legislasi untuk menjalankan sesuai dengan mekanisme yang ada, tidak didorong persetujuan hari ini. Saya kira akan lebih bijak seperti itu. Terima kasih. Terima kasih. Usulannya Kabupaten Malang kaitan dengan penambahan raperda dengan alasan memang APBD 2013 pos-pos anggaran di SKPD sudah tercakup, kemungkinan ada perubahan hanya bisa dilakukan pada PAK yang kemungkinan pertengahan tahun. Untuk itu kami persilakan apakah setuju langsung atau mungkin masih perlu pembahasan di balik. Izin kita bicarakan terlebih dahulu di balik, dan saya juga sebagai wakil ketua balik. Kalau saya pada prinsipnya dalam perundang kita sepakati katanya perubahan itu, dan dari usulan Pak Budi katanya dibahas nanti di balik. Saya berpendapat bahwa dalam paripurna ini disepakati, kemudian nanti kita akan bicarakan balik dan tim raperda. Karena apa? Kalau pada saat ini kita tidak segera sepakati, nanti kita akan paripurna lagi. Kalau harus menunggu, kita harus bahas di balik, karena mengingat Pak juga
tentunya pengalaman pada tahun kemarin kita tentunya juga harus segera menuntaskan semua berbeda pada tahun ini. Jadi ini hanya mengingat waktu, karena kalau kita saat ini kita putuskan barangkali nanti paripurna kembali dan kita bahas kembali dalam bagus. Jadi Pak Budi, kalau menurut saya saat ini bisa kita sepakati, kemudian kita bicarakan di Balegda di Kada. Terima kasih. Bicaraan di internal Balegda dulu dengan tim Balegda, baru setelah itu Balegda mengajukan surat kepada pimpinan DPRD untuk diparipurnakan secara internal. Baru paripurna seperti ini adalah tinggal kesepakatan antara DPRD dengan Bupati. Itu finalnya, mekanismenya seperti itu. Kalau kemudian hari ini baru disampaikan, hari ini harus disetujui, bukan merupakan mekanisme yang ada di tata tertib kita. Terima kasih. Kira itu aja ya, setuju. Dari hari Jumat aja nanti kita persetujuan bersama. Terima kasih. Maka acara selanjutnya yaitu karena masih belum disepakati perubahan Prolegda 2013 adalah secara simbolis serah terima pengajuan Pak Terbuda oleh Bupati Malang kepada Ketua DPRD itu kepada petugas berserta. Terima kasih kepada Saudara Bupati, Wakil Bupati dan hadirin sekalian yang telah mengikuti rapat paripurna ini dari awal hingga selesai. Selanjutnya, apabila ada hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya rapat paripurna DPRD hari ini, saya atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah rabbil alamin, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang saya nyatakan ditutup. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir acara ini menyanyikan lagu Bagimu Negeri, hadirin dimohon berdiri. Lagu Bagimu Negeri. Jiwa raga Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, dengan yang sesudah sebelum rakyat acara dapat berkata ini